Salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya melanjutkan kembali pembahasan dari buku Institutes of the Christian Religion, karya Johannes Calvin. Dari buku yang kedua, bab yang ke-10, dengan judul False Interpretation that Contradict the Old Testament, yang diterjemahkan pertentangan palsu antara Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Pada bab yang ke-10 ini, Johannes Calvin membahas kesalahpahaman yang sering muncul tentang hubungan antara Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Calvin menegaskan bahwa Allah tidak pernah berubah, dan karena itu cara Allah menyelamatkan umatnya juga tidak pernah berubah. Jika ada perbedaan antara kedua perjanjian, itu bukan mengenai substansi keselamatan, melainkan bentuk administrasinya. Dengan demikian Injil tidak bertentangan dengan Taurat atau tulisan para nabi. Keduanya bersatu dalam satu tujuan, menyatakan Kristus sebagai juru selamat umat Allah satu-satunya. Calvin menyatakan bahwa beberapa kelompok pada zamannya, termasuk kaum Anabaptis, keliru menuduh bahwa Perjanjian Lama adalah hukum yang mengikat pada ketaatan lahiriah, sementara Perjanjian Baru adalah kabar anugerah yang membebaskan. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, menurut Calvin, pandangan ini tidak didukung oleh Alkitab. Para patriark, yaitu bapak-bapak orang Israel, dan nabi tidak diselamatkan oleh hukum, atau tidak diselamatkan karena melakukan hukum Taurat, tetapi oleh janji keselamatan yang kemudian digenapi di dalam Yesus Kristus. Perbedaan antara kedua perjanjian ini bukanlah perbedaan antara hukum Taurat dan Injil, tetapi antara bayangan dan penggenapan. Karena itu Calvin menunjukkan bahwa keselamatan, hidup kekal melalui iman, adalah prinsip yang sudah ada sejak zaman Abraham. Abraham dibenarkan melalui iman, bukan oleh perbuatannya. Demikian pula semua orang yang percaya di zaman Perjanjian Lama. Janji Allah bukan ritual, merupakan dasar hubungan perjanjian. Hal ini menegaskan kepada kita bahwa inti Injil bukan sesuatu yang baru, tetapi telah dinyatakan sejak awal. Yesus Kristus adalah pusat seluruh sejarah keselamatan, bahkan bagi mereka yang hidup sebelum kedatangannya. Karena itu saudara, Calvin menegaskan dan menggarisbawahi bahwa Roh Kudus telah bekerja dalam diri umat pilihannya sejak zaman para nabi. Pembaharuan hati, iman yang menyelamatkan, dan pertobatan yang sejati bukanlah fenomena eksklusif Perjanjian Baru. Roh Kudus membangkitkan iman yang menyelamatkan para leluhur, iman yang sama juga seperti Roh Kudus bekerja dalam orang-orang Kristen sampai sekarang. Ini membuktikan bahwa anugerah khusus bukanlah realitas baru, tetapi kontinuitas dari karya Allah Tritunggal dalam sejarah. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, bab 10 ini dari buku kedua membantah gagasan bahwa Perjanjian Lama hanya bersifat duniawi atau jasmani. Calvin menegaskan bahwa janji Allah kepada Israel tidak hanya berkaitan dengan tanah atau kelimpahan materi, tetapi juga menunjuk kepada berkat-berkat rohani dan kehidupan yang kekal. Para nabi sering menyingkapkan dimensi rohani dari perjanjian tersebut. Dengan demikian, mereka yang menganggap Perjanjian Lama hanya soal berkat duniawi telah gagal membaca Alkitab secara utuh. Calvin menjelaskan bahwa hukum seremonial atau hukum ritual keagamaan memang memiliki unsur yang bersifat temporer dan simbolis. Namun simbol-simbol itu justru menunjukkan kedalaman Injil. Korban, imam, dan ritual bukanlah pengganti Injil, melainkan gambaran awal yang mempersiapkan umat Allah untuk memahami karya Yesus Kristus. Ketika Kristus datang, Anak Allah yang inkarnasi menjadi manusia, simbol-simbol itu digenapi, bukan dibatalkan sebagai hal yang tidak berguna. Karena itu saudara, dalam bab yang ke-10 ini Calvin menolak anggapan bahwa hukum Taurat menghasilkan legalisme.
Menurutnya, masalahnya bukan pada hukum itu sendiri, tetapi pada kondisi hati manusia yang berdosa. Ketika hukum Taurat disalahgunakan sebagai sarana pembenaran, maka lahirlah legalisme. Tetapi ketika hukum Taurat dipahami sebagai refleksi kehendak Allah, ia menuntun manusia kepada ketaatan yang sejati. Hukum Taurat memimpin manusia kepada Kristus dengan menunjukkan ketidakmampuannya menaati Allah. Lagi-lagi Calvin menekankan bahwa Allah tidak pernah memerintahkan taat sebagai syarat memperoleh keselamatan. Hukum Taurat diberikan kepada umat Allah yang sudah ditebus dari Mesir sebagai bentuk respons syukur, bukan syarat pembenaran. Prinsipnya, anugerah mendahului ketaatan. Tetap sama di bawah kedua perjanjian tersebut. Hal ini konsisten dengan Injil di mana manusia diselamatkan oleh kasih karunia Allah lalu dipanggil untuk hidup kudus. Bab ini juga, saudara, menyinggung kesalahpahaman bahwa perjanjian lama hanya penuh dengan kutuk dan hukuman. Calvin menunjukkan bahwa Alkitab sendiri menyatakan bahwa Allah menyatakan kasih-Nya, kesetiaan perjanjiannya, dan pengampunannya dalam perjanjian lama. Mazmur, para nabi, sejarah Israel menyaksikan bahwa Allah sabar dan murah hati. Jika ada hukuman, itu pun bertujuan mendidik umat dalam kesetiaan. Calvin menegaskan bahwa semua janji Allah dalam perjanjian lama berorientasi kepada Mesias. Seluruh sistem hukum, sejarah penyelamatan, nubuat, dan simbol liturgi diarahkan untuk mempersiapkan kedatangan Sang Penebus. Karena itu perjanjian lama bukanlah kitab yang terpisah dari Injil, tetapi fondasi dan bayangan awal dari Kristus yang dinyatakan secara penuh dalam perjanjian baru. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, bab ini menyoroti kontinuitas spiritual antara umat perjanjian lama dan perjanjian baru. Para orang kudus zaman dahulu memiliki pengharapan yang sama terhadap kehidupan kekal, karya Mesias, dan kasih karunia Allah. Perbedaannya terletak pada terang dan kejelasan wahyu. Apa yang dahulu samar kini menjadi jelas di dalam Kristus. Namun, substansi imannya tetap sama, keselamatan oleh kasih karunia melalui iman. Akhirnya, saudara, dalam buku kedua bab yang ke-10 ini, Calvin menutup dengan menegaskan bahwa hubungan perjanjian lama dan perjanjian baru harus dilihat sebagai dua tahap dalam satu cerita keselamatan. Perjanjian lama adalah masa persiapan dan penantian. Perjanjian baru adalah masa penggenapan dan pemenuhan. Allah yang berbicara kepada Abraham adalah Allah yang sama yang menyatakan diri dalam Kristus. Kesatuan ini memastikan bahwa Alkitab sebagai satu kesaksian ilahi tidak dapat dipisahkan atau dipertentangkan. Ada 3 implikasi yang saya ingin coba bawa dan berikan kepada kita untuk kita renungkan dan pikirkan bersama. Implikasi pertama, penyatuan perjanjian lama dan perjanjian baru menegaskan bahwa seluruh Alkitab adalah firman Allah yang relevan dan berotoritas. Kita perlu menolak kecenderungan modern yang mengabaikan atau menurunkan nilai perjanjian lama tanpa perjanjian baru. Atau tanpa perjanjian lama, Injil kehilangan fondasi sejarah dan teologisnya. Kedua, kalau kita simak dan cermati ajaran dari John Calvin yang ditulis dalam bukunya ini, menyatakan bahwa keselamatan selalu merupakan karya kasih karunia Allah. Ini membebaskan umatnya dari legalisme dan sekaligus menjauhkan mereka dari antinomianisme. Baik di zaman Musa maupun di zaman Kristus, Allah menyelamatkan manusia oleh anugerahnya, bukan oleh ketaatan manusia. Hal ini memberikan dasar kuat bagi pengajaran tentang pembenaran melalui iman dalam konteks gereja kita saat ini. Ketiga, kesatuan kedua perjanjian membentuk spiritualitas Kristen yang holistik. Orang percaya diajak melalui Kristus sebagai pusat kitab suci, memahami rencana keselamatan secara menyeluruh, dan menghargai kekayaan narasi Alkitab dari Kejadian hingga Wahyu. Dalam hal ini yang sering terkoyak oleh pragmatasi budaya dan spiritual, kesatuan narasi ini memberikan identitas, arah rohani, dan fondasi etis bagi umat Allah. Kiranya dengan kita membaca, mempelajari, dan membahas sedikit dari pemikiran Johannes Calvin pada buku kedua, bab yang ke-10 ini, menolong kita untuk terus mempelajari Alkitab dan buku-buku teologi yang baik, yang berkualitas, yang tidak habis ditelan masa. Nantikan bab selanjutnya dan buku selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.